Terima kasih Ibu Mini atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu memperkenalkan visi misi dan kurikulum SMK Bakti 17 yang akan disampaikan oleh Ibu Okta Yulianti SPD. Kepada Ibu Okta, kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Okta, kita mau kupas visi misi SMK Bakti 17 dan kurikulum. Mengapa kalian perlu tahu visi misi SMK Bakti 17? Agar cara pandang kita sama, proses yang sejalan, dan tujuan yang sesuai dengan cita-cita kalian. Sebelum Bu Okta memperkenalkan visi misi dan kurikulum SMK Bakti 17, alangkah baiknya kita yel-yel dulu agar kita lebih semangat, ya. Kalau Bu Okta bilang SMK, maka kalian jawab bisa. Jangan lupa jempolnya, bisa. Bu Okta bilang Al-Hasanat, maka angkat tangannya, Jaya. Dan kalau Bu Okta bilang SMK Bakti 17, maka kalian jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Biasanya 3 kali. Oke, ikuti ya. 1, 2, 3. SMK bisa. Al-Hasanat Jaya. SMK Bakti 17 luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, perhatikan slide dari saya. Visi SMK Bakti 17. Terwujudnya SMK Bakti 17 yang berkualitas, menghasilkan tamatan yang unggul, cerdas, terampil, berpengetahuan luas, berakhlakul karimah, dan memiliki keterampilan sesuai kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Baik, peserta MPLS, silakan kalian baca lagi visi yang tadi saya sebutkan. Ya, cukup. Visi terwujudnya SMK Bakti 17 yang berkualitas. Ini adalah cita-cita utama SMK Bakti 17, yaitu pendidikan yang berkualitas. Ya, untuk apa? Untuk menghasilkan tamatan yang unggul, yaitu peserta didik yang unggul, kalian. Ya, kamu yang cerdas, kamu yang terampil, kamu yang berpengetahuan luas, memiliki akhlak yang baik sesuai akhlak dengan religi, dengan agama, dengan sopan santun, dan memiliki keterampilan sesuai kompetensi, yaitu kompetensi kalian. Di SMK Bakti 17 ada 4 kompetensi kalian yang bisa kalian ambil, kalian pilih, yaitu kompetensi teknik komputer jaringan, multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang tentunya dibutuhkan dunia industri. Visi adalah cita-cita kita. Visi yang harus kita tuju bersama. Visi adalah cara pandang kita. Saya harap peserta MPLS mengerti dan menyamakan visi kita untuk maju ke depan. Dari masa pengenalan lingkungan sekolah saat ini sampai dengan lulus, sampai dengan masuk ke dalam dunia industri. Tentunya setelah lulus dari SMK Bakti 17.
ada visi, maka langkah-langkahnya yang akan kita lakukan adalah pada misi. Baik, kita masuk ke misi SMK Bakti 17. Melaksanakan pendidikan agama yang dikombinasi dengan pendidikan karakter dan akademik. Ini dilakukan agar setiap pendidikan, pengetahuan, kompetensi dasar yang kita miliki selalu diiringi dengan rasa keimanan, rasa religi, rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar setiap langkah kita memiliki pendidikan yang berkarakter dan setiap ilmu yang kita miliki sesuai akademik melangkah dengan cara yang baik, yang jujur, yang beriman. Lanjut, melaksanakan program peningkatan kompetensi di bidang akademik dan non-akademik. Peserta didik, di SMK Bakti 17, kita selalu mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik di bidang akademik. Kita memberikan pendidikan, pengajaran, lalu kita evaluasi, dalam proses dievaluasi, dan kita selalu mengikuti kegiatan lomba-lomba, baik lomba kompetensi sesuai akademik maupun non-akademik, seperti O2SN, FL2SN, yaitu kompetensi non-akademik di bidang olahraga dan kompetensi non-akademik di bidang seni. Lanjut, meningkatkan kualitas organisasi dan manajemen sekolah. Peserta didik, kalian bisa masuk seleksi OSIS. Peserta didik bisa memilih organisasi yang diinginkan di sekolah. Ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa diikuti untuk mengaktualisasikan diri dalam berorganisasi. Lanjut, meningkatkan kualitas KBM dalam mencapai kompetensi peserta didik. Kualitas kegiatan belajar mengajar. Tentunya saat ini disesuaikan dengan kondisi pandemi corona membuat kita melaksanakan KBM di tempat masing-masing. Peserta didik melaksanakan PJJ, kita melaksanakan pendidikan jarak jauh. Peserta didik di rumah dan kami berada di rumah pula. Pendidik berada di rumah, kita melaksanakan semuanya secara daring. Tidak apa-apa, kita manfaatkan, kita sama-sama bersinergi membangun. Mudah-mudahan pandemi corona segera usai dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Lanjut, misi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kita banyak, ruang kelas, lapangan yang luas, laboratorium, perpustakaan, ruang TU, kantin, dan sebagainya. Selalu kita tingkatkan. Dan ini tentu diiringi dengan rasa tanggung jawab kita sebagai pendidik. Dan untuk kalian peserta didik, maka kita sama-sama bertanggung jawab dalam perawatan sarana dan prasarana. Tidak mencoret-coret area di sekolah, kita sama-sama merawatnya agar kualitasnya tetap terjaga. Lanjut, meningkatkan kompetensi pendidikan, SDM dan kualitas pembinaan siswa. Di sini
kita selalu ada pembinaan siswa dari guru, wali kelas, BK, bimbingan konseling, kesiswaan. Ada program-program untuk kita meningkatkan SDM, meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, ini adalah misi kita ke depan. Misi kita untuk beraktualisasi setelah dari SMK, pendidikan kita dilaksanakan dengan salah satunya dilaksanakan dengan PKL di dunia usaha dan dunia industri di tiap-tiap perusahaan. Sebelumnya kita kenalkan dulu apa itu dunia usaha, apa itu dunia industri, bagaimana berada di dalamnya, bagaimana sikap, bagaimana keterampilan yang harus kita miliki, dan kemitraan ini perlu kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Nanti saya berikan contoh-contohnya. Lanjut ke misi berikutnya adalah meningkatkan kreativitas sumber daya manusia dalam penempatan kerja. Ya, di sini kalian harus benar-benar memanfaatkan atau mengintegrasikan diri kalian sesuai dengan kompetensi yang kalian ambil. Lanjut ke misi berikutnya adalah meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan agar terwujudnya layanan yang prima. Kita sama-sama memaksimalkan pendidikan yang berada di SMK Bakti 17 agar terwujudnya layanan yang prima. Kalian yang nyaman belajar dan guru pun nyaman mengajar kalian. Meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan yang mandiri, partisipatif, dan demokrasi. Ya, di sini kita sama-sama melaksanakan pendidikan dengan cara kekeluargaan. Maka demokrasi pun bisa dilaksanakan. Baik, lanjut kita masuk ke kurikulum SMK Bakti 17. Menggunakan kurikulum apa sih SMK Bakti 17? Pasti kalian tahu semuanya, ya? Sama, tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang sekolah kalian sebelumnya ya, kalian di SMP. Namun bedanya di SMK kita melaksanakan jenjang yang lebih tinggi, pengembangan pengetahuan yang lebih luas, dan keterampilan, sehingganya kalian harus memiliki kompetensi yang kompeten sesuai dengan jurusan, yaitu kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut K13. Ya, yang dimana terdiri dari KIKD, yaitu kompetensi inti yang terintegrasi dengan kompetensi dasar. Ya, dimana terdiri dari nilai religi, nilai sosial, yang terkandung di dalam nilai pengetahuan dan keterampilan pada tiap-tiap kompetensi dasarnya. Ini untuk tiap mata pelajaran loh. Jadi setiap mata pelajaran kita harus menanamkan nilai religi. Untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan kegiatan dengan jujur, dengan selalu ingat Tuhan, ya, dengan nilai sosial, dengan berkelompok dengan sesama, dengan interaksi sesama manusia, dengan lingkungan, ya, nilai pengetahuan, aktualisasi diri kita, selalu ingin tahu, selalu ingin mencari pengetahuan di setiap pembelajaran, dan tentunya keterampilan, yaitu selalu mencoba dan langsung mempraktekkan apa yang diajarkan. Lanjut. Nah, saya kenalkan
kompetensi keahlian yang pertama, yaitu teknik komputer jaringan. Teknik bidang keahlian, teknologi informasi dan komunikasi. Program keahlian, teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahlian, teknik komputer jaringan. Ini yang biasa disebut dengan TKJ, jurusan TKJ. Kalian sering mendengar jurusan apa? Jurusan TKJ. Nah, untuk kalian yang jurusan TKJ, lihat di sini ada foto. Ini foto diambil setelah uji kompetensi, ya, sertifikasi kompetensi siswa oleh LSP P1 yang dilaksanakan di TUK tempat uji kompetensi, yaitu SMK Bakti 17. Lanjut, ya, ini adalah salah satu kegiatan belajar mengajar di lab untuk teknik komputer jaringan. Baik, ini salah satu contoh karya jurusan teknik komputer jaringan, yaitu running text. Ya, keahlian yang dimiliki untuk membuat running text adalah dari teknik komputer jaringan. Lanjut, kompetensi keahlian multimedia. Bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Program keahlian teknik komputer dan informatika. Kompetensi keahlian multimedia. Kita simak salah satu video praktek. Proses membuat MOOC. Karya desain sendiri. Dengan mesin dipres. Turun, nanti dipencet ya, Dik. Ini menggunakan mesin, ya, mesin cetak MOOC. Oke, cek. Ya, sampai lampunya nyala. Nanti dia naik lagi sendiri. Baik, bisa kita lanjut. Nah, ini adalah hasil dari MOOC. Desainnya desain sendiri. Nanti kalian peserta didik multimedia bisa coba praktek membuat desainnya sampai dengan cetak. Ya, ini adalah salah satu kegiatan keterampilan dari jurusan multimedia. Lanjut, kita ke kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Bidang keahlian bisnis dan manajemen. Program keahlian akuntansi dan keuangan. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Ini adalah foto ketika peserta didik ujian kompetensi. Lanjut, ya, ini adalah ujian di lab yang dilakukan akuntansi dan keuangan lembaga. Biasanya menggunakan aplikasi Mayop untuk komputer akuntansinya. Lanjut, kompetensi keahlian OTKP, yang biasa disebut dengan OTKP, yaitu bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian akuntansi dan keuangan, kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ini ketika foto diambil ketika ujian praktek kompetensi. Ya, menggunakan ruang kelas dengan praktek
di dalam kelas seperti di dunia kerja. Ya, berikut ini kerjasama SMK Bakti 17 dengan universitas. Ini kerjasama dengan Amikom. Salah satu kerjasama ya. Dan banyak lainnya. Kita juga ada kerjasama dengan UNAS, LP3I, dan beberapa universitas lainnya. Ini adalah kerjasama SMK Bakti 17 dengan dunia usaha, dunia industri. Kebetulan ini adalah tempat di mana kita studi banding di daerah Jogja. PT Madu Baru, ya, yaitu PGPS Madukismo. Ya, ini adalah kerjasama SMK Bakti 17 dengan Marinir Cilandak KKU. Ketika kita melaksanakan kegiatan LDKS, ini adalah salah satu cuplik latihannya. Ini closing ketika acara LDKS. Kegiatan sekolah ini adalah seragam yang dilakukan ketika upacara. Ya. Kita juga melaksanakan table manner di Grand Inn Hotel. Keterampilan yang bisa kita miliki atau kita pelajari dan kita praktekkan untuk di dunia kerja nantinya, agar kita memiliki attitude dalam melakukan kegiatan makan atau biasanya dalam rapat dan sebagainya. Ini adalah salah satu kegiatan Goes to Jogja ya, ketika kita berstudi banding. Nah, di sini adalah ya untuk refreshingnya. Ya, ini adalah sekolah kita, SMK Bakti 17. Ketika upacara, dan ini adalah beberapa prestasi etalase ya, prestasi yang pernah diraih oleh SMK Bakti 17. Dan untuk selanjutnya, piala kamu yang berada di sini pasti bisa. Visi misi bisa terwujud apabila kita memiliki cara pandang yang sama, saling bersinergi dengan proses yang sejalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Ikuti protokol kesehatan, ikuti pendidikan jarak jauh dengan baik, dan tetap berada di rumah. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.